Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali memprediksi peredaran dan penyalahgunaan narkoba pada tahun 2026 masih tinggi. Demi pelestarian desa Penglipuran, pengelola terpaksa menurunkan target kunjungan turis pada 2026. Mencoba kelezatan nasi campur dengan nuansa khas Bali di Kota Denpasar. Peredaran narkoba masih menjadi ancaman bagi Bali. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali memprediksi peredaran dan penyalahgunaan narkoba pada tahun 2026 masih tinggi. BNNP Bali berupaya menekan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba tersebut sejak dini dengan berkoordinasi bersama instansi terkait dan pengawasan saat libur akhir tahun. Kepala BNNP Bali, Brigjen Pol Budi Saidin mengatakan, geopolitik dan tekanan ekonomi mempengaruhi tingginya peredaran narkoba pada tahun depan. Pelakunya baik warga lokal maupun warga asing. BNNP saat ini tengah mengintensifkan koordinasi lintas instansi dalam upaya pencegahan peredaran gelap narkoba. 1. Kita sudah merapatkan kegiatan BNN untuk akhir tahun ini. Setelah itu kita memberikan penugasan kepada seluruh BNNK dan seluruh PJU untuk mengantisipasi ini. Salah satu kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah kemarin melaksanakan tes urin di terminal untuk bus antar kota jauh. Karena supir itu wajib kita tes urin mengantisipasi menggunakan narkoba karena membawanya sama orang. Jelas ya? Itu beritanya sudah muncul itu. Kemudian 2, melaksanakan operasi gabungan dengan Polda dan rekan-rekan aparat penegak hukum lainnya. Itu kita akan programkan, rencanakan. Kemudian melaksanakan razia bersama. Itu antisipasinya. Selama tahun 2025, BNNP Bali berhasil melampaui target pengungkapan kasus peredaran gelap narkotika. Dari target 49 perkara, naik menjadi 56 perkara atau 114%. BNNP meringkus 62 tersangka dan 17 orang diantaranya warga negara asing. Barang bukti yang paling banyak disita, yakni ganja seberat 19 kg dan sabu-sabu 5 kg. Selain itu, BNNP juga menyita kokain sebanyak 4 kg lebih, THC 1,5 kg dan barang bukti lainnya seperti hasis dan blue sapphire yang banyak dikonsumsi warga asing. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Karangasem menghadapi tantangan untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Salah satu kendala masih minimnya pemakai narkoba menggunakan layanan rehabilitasi. Sepanjang tahun 2025, BNNK membangun benteng pencegahan yang kuat. Tercatat 28 dokumen kerjasama ditandatangani dengan melibatkan instansi pemerintah, lembaga pendidikan hingga komponen masyarakat. Dari sisi edukasi, BNNK juga gencar melakukan sosialisasi terhadap 8.000 lebih orang dengan sasaran utama para siswa. Bahkan BNNK berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memasukkan kurikulum anti narkotika. BNNK juga bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa untuk melakukan tes urin hingga 35 kali terhadap 1.500 orang sejak Januari hingga Desember 2025. Namun terkait rehabilitasi kondisinya kontras. Hingga saat ini, RSUD dan Klinik Prataba baru merehabilitasi 9 orang pasien rawat jalan. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan tingginya angka penyalahgunaan di lapangan. Banyak masyarakat yang masih merasa takut untuk melapor diri. Nah, ini yang saya selalu tekankan pada masyarakat agar jangan takut untuk melapor diri untuk dilakukan rehabilitasi apabila keluarga, kerabat, teman yang sudah terkontaminasi narkotika. Saya menjamin proses rehabilitasi tidak akan diproses hukum. Semua proses rehabilitasi yang dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karangasem tidak dipungut biaya sama sekali, alias gratis.
BNNK mendorong masyarakat agar tidak takut melapor, karena rehabilitasi adalah langkah untuk memulihkan pengguna narkoba. BNNK berharap pada tahun mendatang masyarakat berani memanfaatkan layanan rehabilitasi agar bisa lepas dari jeratan narkoba. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Dinas Lingkungan Hidup Bangli optimalkan pengolahan sampah melalui proses kontrol landfill. Metode ini cukup baik untuk mencegah ledakan gas metana akibat cuaca panas dan kering. Seringnya kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA umumnya dipicu penumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik. Agar tidak terulang, TPA Landi Bangli mengintensifkan pengelolaan sampah dengan metode ini. Sampah yang menumpuk misalnya ditutup dengan tanah secara periodik selama 2 minggu sekali untuk meminimalisir terbentuknya gas metana. Saat ini, sampah yang masuk ke TPA Landi Bangli mencapai 114 ton per hari. Jumlah ini tentu butuh penanganan dan pengawasan yang optimal. Semua daripada sampah yang sudah masuk ke sel ini, kita laksanakan dengan sistem kontrol landfill. Begitu ada timbunan sampah, kita juga menimbun dengan tanah ulum, sehingga gas metan yang penyebab daripada kebakaran ini bisa ditekan, diminimalkan daripada terjadinya kebakaran di sekitar daripada TPA. Kebakaran tempat pembuangan air sampah seringkali terjadi, terutama saat musim kemarau panjang. Asap dari kebakaran sampah ini bisa menimbulkan dampak serius bagi kesehatan masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.